Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan kriteria perencanaan pembelajaran. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting dalam terlaksananya proses pembelajaran. Bahkan dikatakan bahwa 50% keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh perencanaan yang matang. Jadi bisa kita bayangkan kan, ketika kita tidak memiliki perencanaan yang matang, maka proses pembelajaran itu akan sulit terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian, dalam hal ini terdapat beberapa poin dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, bahwa perencanaan adalah proses yang bertujuan. Dalam hal ini, apapun proses pembelajaran yang dijalankan oleh guru dan siswa itu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Nah, bagi pendidik anak usia dini tentunya tujuan tersebut disesuaikan dengan anak usia dini, seperti aspek perkembangan, kemudian kompetensi-kompetensi yang sebetulnya sudah ada nih dalam kurikulum K13. Apa saja kompetensinya? Ada kompetensi inti, kemudian juga yang di dalamnya ada kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Nah, yang kedua bahwa kita jangan lupa pembelajaran adalah proses kerjasama. Nah, dalam artian proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa gitu. Jadi, apabila tidak ada dua unsur ini, pembelajaran itu tidak akan berjalan tentunya ya teman-teman. Mau ngajar siapa gitu dan siapa yang akan diajar itu ketika tidak ada dua unsur ini maka akan sangat sulit gitu. Karena jadinya tidak akan berjalan gitu proses pembelajaran. Nah, di sini pentingnya perencanaan pembelajaran bahwa guru perlu merencanakan apa yang akan dilakukan oleh siswa agar pembelajaran itu dapat dicapai serta apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga itu proses pembelajaran adalah hal yang kompleks. Nah, pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi juga sebagai suatu proses pembentukan perilaku siswa gitu. Artinya bahwa pembelajaran itu tidak sesederhana membalikan telapak tangan ya teman-teman. Karena yang kita ajar itu kan anak usia dini. Sehingga apa yang kita ajarkan itu akan melekat pada diri anak gitu. Maka dari itu di sini kita perlu hati-hati dalam merencanakan pembelajaran gitu. Kita tidak bisa menganggap remeh proses pembelajaran pada anak gitu. Banyak yang beranggapan bahwa anak adalah miniatur orang dewasa. Itu kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu anak gitu ya. Apa-apa yang akan kita sampaikan, apa-apa yang akan kita ajarkan pada anak itu nantinya akan melekat pada diri anak, sehingga kita harus betul-betul dalam merencanakan proses pembelajaran. Karena apa? Karena ini merupakan pondasi sehingga harus betul ya. Kita jangan menganggap sepele, ngajar anak usia dini itu hanya bermodalkan tepuk gitu. Oh, tidak semudah itu gitu ya. Bisa jadi satu kesalahan saja itu akan melekat selamanya pada diri anak. Nah, disinilah perencanaan pembelajaran berperan penting gitu. Karena pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga di sini dikatakan bahwa ada proses pembentukan perilaku siswa gitu. Karena anak itu kan bukan benda atau patung ya, jadi mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Mereka itu unik gitu. Antara saya dengan Wipa, kemudian antara Fitri dengan Ai itu memiliki gaya khas yang berbeda-beda, memiliki kriteria karakteristik yang berbeda-beda, baik dari ciri fisik kemudian dari gaya belajarnya juga yang berbeda. Makanya kenapa proses pembelajaran itu adalah proses yang kompleks, yang memerlukan berbagai pertimbangan dan kemungkinan juga yang akan terjadi gitu. Nah, kemungkinan itulah yang selanjutnya memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya, perlunya memanfaatkan berbagai sarpras atau sarana prasarana gitu. Termasuk memanfaatkan sumber belajar, kemudian juga berbagai media gitu ya.
Nah, ini juga perlu dikuasai guru TK ya, karena banyak sebetulnya di lapangan guru-guru yang kurang dalam pemanfaatan sumber belajar. Nah, contohnya ketika mengajarkan tema transportasi misalnya, itu kan menggunakan media gambar biasanya tuh ya, biar praktis gitu. Padahal sebetulnya anak tuh lebih senang pengalaman-pengalaman real ketimbang dengan menggunakan gambar. Jadi sebetulnya guru bisa memanfaatkan transportasi yang ada, seperti misalkan di depan sekolah ada andong atau bahkan ada mobil gitu ya. Itu guru bisa mengajak anak-anak untuk mengalami pengalaman, merasakan pengalaman secara langsung ketimbang dengan menggunakan gambar. Nah, proses pemanfaatan sarana dan prasarana inilah kemudian penting dalam terlaksananya pembelajaran yang efektif gitu. Kemudian selain itu juga sekarang itu ya eranya COVID, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada juga guru masih kesulitan ya, khususnya dalam pemanfaatan teknologi itu. Bahkan dikatakan guru itu termasuk salah satu profesi yang lamban dalam bidang pemanfaatan sarana dan prasarana gitu. Perlunya perencanaan yang matang itu agar guru memanfaatkan sarana dan prasarana untuk apa? Untuk keperluan pencapaian pembelajaran sehingga akan efektif dan efisien. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa membaca ya, ada salah satu pendapat dari Gegni dan Briggs yang menyatakan bahwa 3 hal yang harus ditunjukkan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Menurut mereka itu ada 3 pertanyaan yang harus dijadikan pedoman ketika merencanakan pembelajaran. Yang pertama itu ada where am I going, atau mau kemana arahnya gitu. Dalam hal ini jawaban untuk pertanyaan ini adalah dengan menentukan tujuan daripada pembelajaran, yaitu merumuskan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, atau merumuskan tujuan. Nah, itu sangat penting ya. Makanya kenapa dalam kurikulum ke-13 ini sudah ada kompetensi-kompetensi yang mana tujuannya adalah untuk dijadikan acuan untuk memudahkan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, how will I get there? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan menentukan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan memilih metode. Metode apa nih yang akan kita gunakan? Apakah dengan menggunakan metode bercerita kah, atau metode proyek gitu, atau metode seperti apa gitu. Kemudian merumuskan materi. Nah, merumuskan materi, jadi materi apa saja yang akan dipelajari oleh siswa pada hari tersebut gitu, atau pada jangka waktu tertentu gitu. Kemudian menciptakan kondisi belajar dan berbagai stimulasi yang cocok untuk setiap kompetensi yang akan dikuasai anak. Jadi setiap kompetensi itu memang kita harus memikirkan nih stimulasi yang cocok atau kegiatan yang cocok yang sesuai dengan anak tentunya ya teman-teman. Nah, yang terakhir, how will I know when I have arrived? Artinya apa? Bahwa apa sih yang akan kita lakukan ketika kita sudah mencapai tujuan. Nah, pertanyaan ketiga ini dijawab dengan menentukan cara untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum gitu. Yaitu dengan menentukan instrumen penilaian, kemudian juga dalam hal ini kita perlu memikirkan nih, apakah menggunakan tes ataupun non-tes, apakah dengan menggunakan penilaian observasi atau dengan menggunakan checklist ya. Untuk apa? Untuk melihat apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi yang sudah kita rumuskan ketika merancang perencanaan pembelajaran. Apakah memang tujuan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Kemudian di sini juga serupa ya dengan hal tadi, menurut Siagian tahun 2012 bahwa selain hal di atas, dalam perencanaan pembelajaran ini juga harus berdasarkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, di mana, bagaimana, bila mana, siapa, dan mengapa. Apa? Nah, di sini yang dimaksud apa itu, apa sih tujuan yang akan kita gunakan atau yang menjadi target daripada proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian di mana
Nah, di mana pelaksanaannya gitu? Di kelas kah, di luar kelas kah gitu ya. Kemudian ada bagaimana. Nah, bagaimana ini terkait dengan mekanisme daripada proses pembelajaran. Nah, tahapannya seperti apa, kemudian proses pembelajaran yang akan dilalui seperti apa gitu ya. Terus ada bila mana. Nah, bila mana ini tentunya diajukan ketika ada hal-hal yang memang tidak diinginkan atau bagaimana sih langkah apa yang selanjutnya akan terjadi apabila sukses gitu pembelajarannya atau apabila memang tidak sukses pembelajarannya. Jadi bila mana tidak sukses, maka apa yang harus kita lakukan, kita sudah memiliki gambaran gitu tentunya. Kemudian siapa sih sasarannya gitu? Sasarannya kan dalam hal ini tentunya anak usia dini, atau siapa ini bisa kita lontarkan ketika ingin menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam sebuah pembelajaran. Misalkan ketika temanya profesi, maka peran-peran atau orang-orang yang akan terlibat ya tentunya misalkan orang tua yang memiliki profesi yang berbeda-beda, atau bahkan kita sebagai guru gitu, sebagai pemegang kendali daripada proses pembelajaran. Kemudian ada mengapa. Nah, mengapa ini mengapa demikian, mengapa perlu menggunakan metode demikian, mengapa perlu perencanaan yang demikian. Jadi memang dalam merumuskan perencanaan pembelajaran itu harus mengacu pada pertanyaan-pertanyaan apa, di mana, bagaimana, bila mana, siapa, dan mengapa, sehingga kita tidak kebingungan lagi dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita dari tadi berbicara mengenai perencanaan itu merupakan hal yang penting ya dilakukan. Nah, selanjutnya perencanaan pembelajaran itu juga dirancang untuk bukan untuk pelengkap administrasi saja ya teman-teman, tetapi juga dirancang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, makanya kenapa penyusunan perencanaan ini merupakan suatu keharusan. Tujuannya adalah agar untuk pembelajaran itu terarah sesuai dengan tujuan tentunya ya, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Mungkin teman-teman di sini khususnya yang sudah pernah mengajar, itu setiap harinya harus bergulat dengan RPPM atau RPPH, dan bahkan itu merasa diberatkan ya gitu. Berat setiap hari harus menyusun rancangan pembelajaran gitu. Nah, sebetulnya itu stereotip yang salah. Kenapa? Karena sebetulnya perencanaan itu diproyeksikan justru untuk memudahkan guru ketika melakukan kegiatan, tujuannya adalah supaya terarah gitu ya. Kenapa kemudian susah? Yaitu kembali lagi kepada pribadinya ya. Mungkin salah satu faktornya adalah faktor ketidakpahaman, sehingga menjadi berat untuk dilakukan gitu, atau faktor ketidakbiasaan. Jadi guru-guru tidak biasa dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Makanya stereotip yang berkembang itu bahwa perencanaan merupakan hal yang sulit, padahal faktanya bahwa perencanaan ini justru harusnya memudahkan guru dalam proses pembelajaran, karena guru memiliki acuan nih dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus menjadi perhatian guru dalam merencanakan atau menyusun perencanaan pembelajaran. Pertama adalah signifikansi. Nah, dalam KBBI, signifikansi itu artinya adalah penting ya, atau berarti gitu. Nah, dalam hal ini signifikansi dalam perencanaan itu harus bermakna gitu, agar proses pembelajaran efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran itu disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian ada relevan gitu ya. Nah, relevan ini perencanaan yang guru susun itu harus memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal gitu. Nah, nilai kesesuaian ini atau nilai internal ini adalah perencanaan pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mengapa demikian? Itu karena sumber utama daripada perencanaan pembelajaran adalah kurikulum ya, yang mana saat ini sedang berlaku kurikulum 2013, di mana kurikulum tersebut menjadi sumber utama perencanaan pembelajaran gitu. Kemudian dari kurikulum ini ditentukan tujuan yang harus dicapai, kemudian menentukan materi atau bahkan pembelajaran yang akan dilakukan pada waktu tertentu gitu, atau pada hari tersebut gitu, dan sebagainya. Nah, tadi juga dikatakan ada kesesuaian eksternal ya. Artinya apa? Artinya
bahwa kesesuaian eksternal ini mengandung makna bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun itu harus sesuai dengan kebutuhan anak. Kenapa? Karena perencanaan pembelajaran itu pada hakikatnya disusun untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan siswa seperti minat, kemudian juga bakat anak, kemudian gaya belajar anak atau kemampuan dasar anak dan sebagainya itu harus dijadikan pertimbangan terutama apabila dilihat dari kesesuaian eksternalnya gitu. Makanya ada kriteria relevan gitu. Kemudian ada kriteria kepastian. Nah, sebetulnya atau sebelumnya ya kita katakan bahwa fungsi dari perencanaan itu untuk menentukan alternatif yang ada gitu. Nah, pada kriterianya itu dalam perencanaan guru hendaknya menentukan alternatif yang sudah dipikirkan kemudian dipilih yang paling sesuai. Nah, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi karena fungsi lainnya adalah sebagai fungsi prediktif ya. Itu juga ada di kriteria di paling bawah. Nanti akan kita bahas juga. Sehingga dari alternatif yang sudah ditentukan tersebut itu dapat dirancang langkah-langkah pasti yang dapat dibuat dan dilakukan secara sistematis. Tujuannya agar terhindar dari persoalan-persoalan yang yang mungkin muncul secara tidak terduga gitu. Kemudian kriteria perencanaan pembelajaran lainnya adalah kriteria adaptabilitas. Artinya bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku gitu. Artinya apa? Bahwa perencanaan pembelajaran ini disusun untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan atau berbagai kondisi. Jadi guru tidak kaku ketika menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi ketika dihadapkan dengan berbagai situasi itu guru dapat menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut atau kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak diinginkan gitu ya. Kemudian ada kesederhanaan. Nah, di sini perencanaan pembelajaran itu harus bersifat sederhana. Artinya apa? Artinya mudah diterjemahkan atau mudah diimplementasikan. Perencanaan yang rumit itu justru tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk guru dalam pengelola pembelajaran. Apalagi yang kita hadapi itu anak ya, yang menurut para ahli sedang berada pada fase praoperasional konkret, sehingga hal-hal atau pembelajaran yang sifatnya abstrak ini bisa disederhanakan gitu, lebih mudah dipahami oleh anak gitu. Jadi harus sederhana. Kemudian terakhir ada prediktif ya, yang menurut Sanjaya gitu, prediktif. Nah, prediktif ini apa? Prediktif itu bahwa perencanaan pembelajaran yang baik itu harus memiliki daya ramal yang kuat. Artinya perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi atau seandainya apa yang akan terjadi seandainya gitu. Nah, daya ramal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian, mudah bagi guru untuk mengantisipasinya. Gitu. Di sini ada tambahan lainnya, menurut Harjanto tahun 1997. Ada 3 tambahan. Yang pertama ada kriteria visibilitas. Visibilitas ini artinya layak dilaksanakan ya. Jadi teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya itu dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Jadi ketika menyusun perencanaan kita harus mempertimbangkan juga nih dari segi pembiayaan, kemudian juga dari segi aspek-aspek seperti langkah-langkahnya atau tekniknya seperti apa, sehingga itu bisa dipertimbangkan secara realistik gitu ya teman-teman. Kemudian ada monitoring. Nah, monitoring ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen itu bekerja secara efektif gitu. Penyusunannya itu bekerja efektif itu dan efisien tentunya. Kemudian terakhir ada isi perencanaan. Nah, isi perencanaan ini perlu memuat tujuan. Nah, tujuannya seperti apa sih? Tujuan yang ditentukannya itu apa gitu. Kemudian program dalam mengorganisir aktivitas pembelajaran.
Selanjutnya ada sumber daya manusia yang terlibat. Di sini kita ada guru, kemudian juga ada murid, atau bahkan misalkan di dalam tema-tema tertentu itu perlu melibatkan orang lain dalam proses pembelajaran. Seperti ketika tema profesi, kita bisa melibatkan berbagai jenis profesi untuk diundang di dalam kelas gitu, sehingga lebih realistik lagi pembelajarannya. Kemudian juga ada pembiayaan, pengorganisiran, kemudian ada konteks sosial. Nah, selanjutnya perencanaan yang baik itu dapat memudahkan guru dalam menciptakan kegiatan yang akan membantu anak ketika belajar. Jadi, perencanaan yang baik itu justru yang tidak menyusahkan guru ya, tetapi dapat memudahkan guru tujuannya itu. Kemudian perencanaan yang baik itu sebagai pengingat kegiatan bagi guru. Jadi ketika guru pahit-pahitnya lupa ya apa yang harus dilakukan, ini bisa menjadi pengingat bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut atau pada waktu tertentu gitu. Nah, selanjutnya perencanaan pembelajaran yang baik itu dibuat dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, mengacu pada karakteristik anak usia dini. Nah, selanjutnya mengacu pada model pembelajaran yang akan diterapkan. Jadi antara model pendekatan area, kemudian model sentra itu berbeda perencanaan pembelajarannya. Mungkin teman-teman juga sudah sedikitnya tergambar ya, karena kita sudah belajar terkait dengan model-model pembelajaran. Jadi teman-teman juga punya gambaran nih ketika perencanaan pembelajaran untuk model area dengan model sentra itu tentunya berbeda ya teman-teman. Kemudian ciri khas lembaga. Nah, kan setiap lembaga memiliki ciri khas masing-masing itu. Ada lembaga yang memang dia mengusung tema keislaman. Jadi TK-nya itu TKIT ya, sehingga perencanaan pembelajarannya juga berbeda dengan TK konvensional atau TK-TK negeri gitu. Kemudian karakteristik lingkungan sekitar. Jadi antara anak yang memang atau TK-TK yang ada di daerah kota dengan daerah pedesaan itu berbeda perencanaannya. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar anak gitu ya. Karena dalam pemilihan tema itu sendiri juga harus yang terdekat dengan anak terlebih dahulu ketika sebelum memilih tema-tema yang sulit untuk diterapkan pada anak atau diajarkan pada anak. Jadi prinsip-prinsip dalam pembelajaran atau dalam penentuan perencanaan pembelajaran itu harus memuat kriteria-kriteria seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian perangkat apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran? Nah, pertama guru harus memahami kurikulum karena tidak mungkin ya guru menentukan tujuan tanpa tahu terlebih dahulu kurikulumnya seperti apa gitu. Dan di dalam kurikulum juga sudah terdapat kompetensi-kompetensi yang sebetulnya bisa dijadikan acuan dalam menentukan capaian daripada pembelajaran tersebut gitu. Kemudian dalam hal ini ketika guru sudah memahami kurikulum, tentunya itu akan lebih mudah dalam merencanakan perencanaan pembelajaran. Kedua, itu menyusun program pengajaran. Dalam penyusunan program ini bukan hanya program harian saja ya. Dari awal juga harus ditentukan seperti menyusun program tahunan, kemudian juga program semester, RPPH hingga yang terakhir RPPM hingga yang terakhir adalah RPPA. Sehingga ini perlu direncanakan secara matang. Agar apa? Agar memudahkan guru ketika melaksanakan proses pembelajaran. Jadi guru sudah memiliki acuannya gitu. Kemudian menguasai bahan pengajaran. Nah, ini merupakan keharusan ya. Karena pembelajaran itu tidak akan berjalan baik apabila gurunya tidak menguasai bahan pembelajaran atau tidak memiliki persiapan terhadap segala sesuatunya gitu. Kemudian ada melaksanakan program pembelajaran gitu. Jadi programnya itu dilaksanakan dengan mengacu daripada perencanaan yang sudah dibuat. Selanjutnya menilai program pengajaran. Jadi menilai keefektifan dari program pembelajaran tersebut. Jadi guru bisa mengevaluasi nih apa yang bisa dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya atau
hal-hal apa saja yang harus dihindari ketika memang perencanaan tidak berjalan dengan baik gitu. Terakhir di sini kita ada langkah-langkah yang harus dipahami dalam merencanakan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai guru tentunya kita harus memahami perkembangan anak. Di sini guru harus paham betul nih karakteristik dari anak usia atau capaian perkembangan dari anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Di sini guru harus berpijak pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ada gitu. Jadi guru bisa melihat capaian perkembangan anak, dan itu difungsikan ketika guru akan merencanakan perencanaan pembelajaran. Jadi acuannya harus melihat daripada tingkat pencapaian perkembangan anak, karena tidak mungkin kan pembelajaran atau tingkat pencapaian anak usia 0 sampai 1 tahun, tapi pembelajaran yang diberikan justru untuk anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Itu tidak akan efektif, dan tentunya juga itu merupakan hal yang salah gitu. Kemudian mengenali kebutuhan dan minat anak di sini agar dapat menstimulasi dengan tepat gitu. Guru dapat menstimulasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, ketiga itu tema bukan hanya guru yang terlibat, tetapi juga di sini guru harus memikirkan anak. Jadi tema-tema yang digunakan itu harus mengacu pada anak didik kita gitu, harus mengacu pada hal-hal yang ada di sekitar anak gitu, atau bahkan juga bisa melibatkan anak. Kemudian mengajak anak untuk terlibat dalam memikirkan rencana kegiatan main nih, khususnya bagi anak-anak yang memang sudah mulai matang nih. Biasanya memang di kelas B ini guru sudah bisa melibatkan ketika ingin merencanakan kegiatan main. Nah, selanjutnya itu ketika mengajar anak, guru juga harus melibatkan dalam memikirkan rencana kegiatan main. Itu sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian mengajak anak untuk terlibat dalam menyiapkan alat main. Ini juga tujuannya untuk membiasakan anak terlibat dalam aktivitas pembelajaran gitu, membiasakan anak untuk mandiri juga gitu ketika melakukan berbagai hal gitu. Jadi mengajak anak untuk terlibat dalam menyiapkan alat main ini juga perlu dipikirkan matang dalam merencanakan proses perencanaan pembelajaran gitu. Agar apa? Agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan ini juga merupakan kelas yang berpusat pada anak gitu. Ya, baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui WhatsApp grup. Nanti insya Allah akan saya jawab. Ya, terima kasih.